Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibunda Hadawiyah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah advertising yang beranggotakan Aska Salsabila, Vinanda Aulia, dan Widiani. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bagian A, tata krama. Yang pertama, asas-asas umum. Yang kedua, penerapan umum. Dan yang ketiga, penerapan khusus. Selanjutnya, 1. Asas-asas umum. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Iklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan yang sehat, dan iklan tidak boleh menyinggung atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. 2. Penerapan umum. 1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di antaranya, jujur, bertanggung jawab, tidak bertentangan dengan hukum, isi iklan, kesaksian konsumen, pencantuman harga, perbandingan harga, pemakaian kata cuma-cuma, janji kembali uang, janji jaminan atau mutu garansi, rasa takut, tahayul, kekerasan, keselamatan, perlindungan hak-hak pribadi, anak-anak, istilah statistik, dan yang terakhir ialah ketiadaan produk. Kedua, iklan tidak boleh menyinggung perasaan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Di antaranya, 1. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Yang ketiga, tata susila, adat, dan budaya. Yang keempat, suku dan golongan. Dan yang kelima, pahlawan atau monumen. Yang ketiga, iklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan yang sehat. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang berlebihan. Yang kedua, perbandingan langsung. Dan yang ketiga, merendahkan. Dan yang terakhir, peniruan. Penerapan khusus. A. Anak dan iklan. Yang pertama, tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua, anak tidak boleh dipakai untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. B. Pemakaian tenaga profesional. Dokter, ahli farmasi, tenaga medis, dan paramedis lainnya atau atribut profesional tidak boleh dipakai untuk mengiklankan produk obat-obat dan alat-alat kesehatan. C. Dana amal. Iklan yang menyebut sumbang amal harus menerangkan dengan jelas jumlah badan amal yang akan menerima sumbangan. D. Kesempatan berusaha atau investasi. Iklan yang akan menawarkan kesempatan berusaha atau investasi tidak boleh menyesatkan, harus jelas dan lengkap menyatakan sikap dan bentuk investasi. E. Minuman keras. Iklan tidak boleh memengaruhi atau merangsang orang untuk minuman keras. F. Rokok. Iklan tidak memengaruhi atau merangsang orang untuk mulai merokok. G. Pengiklanan lewat pos. Pengiklanan harus mencantumkan alamat dengan jelas dan lengkap sehingga dapat dihubungi pada jam-jam kerja. H. Real estate. Syarat-syarat pembayaran, lokasi, status tanah dan bangunan harus jelas dan lengkap dicantumkan dalam iklan atau katalog yang ditujukan iklan tersebut. I. Obat. Dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, ahli farmasi, serta atribut profesional masing-masing, termasuk rumah sakit, tidak boleh memberikan prestasi audio atau visual yang menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian advies atau keterangan atau rekomendasi penggunaan obat-obat tertentu. Ya, jadi saya akan melanjutkan materi dari Widiani. J. Pengobatan. Jasa-jasa pengobatan dan perawat tidak boleh diiklankan kecuali merupakan pengumuman tentang buka tutup dan pindah praktek sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Selanjutnya, vitamin atau mineral. Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegerahan, dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari menggunakan vitamin atau mineral. Selanjutnya, kosmetik.
Iklan tidak boleh menjanjikan penyembuhan mutlak terhadap kelainan-kelainan yang pengendaliannya hanya tercapai bila menggunakan kosmetik tersebut dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Selanjutnya, alat kesehatan. Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, promosi dari rumah ke rumah. Juru jual dalam kegiatan ini harus menghargai hak konsumen untuk menolak penawarannya. Selanjutnya, undian dan hadiah langsung. Iklan mengenai undian dari hadiah langsung yang mengundang partisipasi konsumen harus jelas dan lengkap, menyebut syarat-syarat bagi peserta, hadiah yang ditawarkan dan jumlah hadiah tersebut. Dan yang terakhir, kursus dan lowongan kerja. Iklan yang menawarkan kursus tidak boleh mengandung janji. Iklan yang menawarkan pekerjaan tidak boleh secara berlebihan menyatakan janji dan tunjangan yang ditawarkan. Demikian penjelasan kami, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.